Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atina Nafaj dengan NIM 2110001913880. Dan kali ini kita akan belajar membuat delineasi catchment area menggunakan software ArcGIS. Nah, sebelumnya, apa sih itu catchment area? Catchment area atau analisis terhadap daerah tangkapan air hujan atau basin atau biasa disebut juga dengan watershed merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan dalam sebuah studi hidrologi maupun hidrogeologi. Berdasarkan definisinya, catchment area merupakan sebuah bentang lahan yang dibatasi oleh pembatas topografi yang menangkap, menampung, dan mengalirkan air hujan ke dalam suatu outlet. Nah, berdasarkan definisi tersebut, kita juga dapat mengetahui fungsi dari catchment area itu sendiri, yaitu untuk menampung air yang berasal dari air hujan dan sumber-sumber air lainnya, yang penyimpanannya serta pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan bentang alam daerah tersebut. Seperti daerah sekitar sungai, meliputi punggung bukit atau gunung yang merupakan tempat sumber air dan semua curahan air hujan yang mengalir ke sungai sampai ke daerah dataran dan muara sungai. Nah, sebenarnya dalam pembuatan delineasi catchment area itu sendiri bisa menggunakan beberapa software. Akan tapi di sini kita akan memanfaatkan software ArcGIS untuk latihan pada kali ini. Hal yang pertama kita lakukan yaitu kita membuka software ArcGIS, kemudian melakukan connect data terhadap folder yang berisikan data yang akan kita olah. Nah, di sini saya sudah melakukan connect data terhadap data yang berisi DMSRDM-nya. Kemudian kita drag saja datanya dan kita lakukan proyeksi data raster sesuai yang telah kita lakukan pada acara sebelumnya. Nah, di sini saya sudah melakukan proyeksi data dengan data frame properties atau UTM-nya yaitu berada di zona 48S. Dan kita lakukan saja. Nah, selanjutnya kita akan membuat kafling yang kita akan olah datanya berdasarkan pengolahan hidrologi. Nah, caranya seperti apa? Kita klik kanan saja folder yang berisikan data yang akan kita olah, kemudian kita pilih new, kita pilih save file, kemudian kita tuliskan kafling, misalnya di sini kafling, kemudian pilih polygon, kemudian untuk koordinat sistemnya kita pilih 48S, kemudian oke kan saja. Oke. Karena kaflingnya sudah ada namanya, kita pilih nama yang ini. Oke. Apabila sudah, kita pilih ke editor, start editing, kita pergi ke create feature, kita klik kafling dam dan kita pilih ke rectangle. Habis itu kita membuat kaflingnya dan ini bisa disesuaikan dengan data teman-teman seperti itu. Habis itu, apabila sudah, kita ke editor lagi, kita stop editing. Oke, nah selanjutnya kita akan melakukan pemotongan dam berdasarkan kafling yang sudah kita buat. Caranya bagaimana? Caranya kita pergi ke ArcToolbox. Apabila di sini teman-teman belum ada ArcToolbox, maka kita bisa pergi ke Geoprocessing, kemudian pilih ArcToolbox. Selanjutnya kita akan pilih Spatial Analysis Tools, kita pilih Extraction, kita pilih Extract by Max. Habis itu kita masukkan input rasternya, raster dam yang sudah kita proyeksikan. Kemudian input raster of future max datanya, kita pilih kafling yang sudah kita buat. Kemudian di sini kita bisa kasih nama. Misalnya dam potong. Terus kita okekan saja. Karena ini udah ada namanya, kita okekan saja. Nah, kita tunggu sampai proses ekstraksinya berhasil. Apabila sudah berhasil, kita checklist saja yang kafling dam dan raster dam. Nah, di sini kita sudah dapat dam potong data kita, kemudian kita pergi klik kanan ke zoom to layer. Nah, sudah sesuai dengan kafling yang sudah kita buat. Nah, tahapan selanjutnya kita akan melakukan analisis hidrologi. Caranya bagaimana? Caranya yaitu kita pergi ke ArcToolbox lagi, kemudian pilih Spatial Analysis Tool,
kemudian kita pilih ke hidrologi. Tahapan pertama yaitu tahapan filtering data. Nah, mengapa filtering data itu perlu dilakukan? Karena sebenarnya dalam data ini mungkin terdapat beberapa titik-titik sync atau titik-titik yang dirasa kosong. Nah, kita harus melakukan filtering terlebih dahulu agar nantinya semua data yang terdapat di DEM kita itu penuh gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan kita klik fill, kita masukkan DEM yang sudah kita potong, kemudian kita namai saja filtering agar tidak salah, kemudian Z limitnya kita tidak usah isi, tidak apa-apa, kemudian pilih OK. Karena filtering juga sudah ada namanya, kita filtering satu saja. Oke. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa melakukan tahapan-tahapan selanjutnya menggunakan data yang telah kita filtering gitu. Hal yang selanjutnya kita lakukan yaitu pembuatan data flow direction. Itu untuk mengetahui arah dari aliran sungai. Nah, caranya bagaimana? Kita pilih flow direction, kemudian kita masukkan input surface rasternya pakai data filtering, kemudian kita namai saja. Oke, habis itu kita oke saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, sudah. Nah, di sini apabila teman-teman pergi ke dalam table of content, di sini ada warna dan ada keterangan huruf atau keterangan angka. Sebenarnya di sini menunjukkan arah aliran sungai. Seperti angka 1 yaitu arah ke timur, angka 2 tenggara, arah 4 selatan, angka 4 barat daya, angka 16 barat, angka 32 barat laut, angka 64 utara, dan angka 128 itu timur laut. Dan di sini teman-teman nantinya bisa melakukan tahap delineasi berdasarkan warna dan keterangan angka yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tahapan pembuatan flow accumulation, yaitu untuk mengetahui pola aliran sungai dengan sel nilai aliran tertinggi yang terbentuk dari data informasi flow direction. Caranya bagaimana? Caranya tetap seperti tadi di hidrologi spatial analysis toolnya R-Toolbox, kemudian kita pilih flow accumulation. Nah, untuk input datanya kita pilih data dari flow directionnya gitu. Nah, habis itu kita boleh namai. Kemudian ini sesuai default saja, kemudian oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini bisa diketahui bahwa ini merupakan daerah akumulasi air atau akumulasi aliran air, di mana semakin terang. Di sini saya menggunakan warna putih dan hitam. Semakin terang yaitu semakin banyak atau semakin besar akumulasi airnya, kemudian yang tersebar. Nah, untuk mengetahui penyebarannya yang lebih banyak, kita bisa menggunakan feature watershed gitu. Caranya bagaimana? Kita klik saja watershed, kita masukkan untuk input data rasternya, kita menggunakan flow direct. Kemudian untuk point datanya kita menggunakan flow accumulation. Habis itu kita bisa beri nama, terus oke. Kemudian tunggu saja prosesnya. Nah, di sini kita bisa lebih jelas gitu melihat aliran-aliran sungai dari daerah atau dam yang sudah kita buat coveringnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat suatu stream order. Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan cara memilih stream order, kemudian kita pilih inputnya watershed, kemudian input flow-nya yaitu ada flow direction.
kemudian kita kasih nama. Selanjutnya kita kasih nama sesuai dari stream ordernya. Habis itu tetap default saja, kemudian di OK. Kita tunggu prosesnya beberapa saat sampai selesai. Nah, stream order ini sendiri nantinya bisa kita gunakan ya untuk analisis lanjutan. Nah, setelah proses stream order, maka kita akan melakukan analisis basin untuk mengetahui das-das yang ada di daerah penelitian. Nah, caranya bagaimana? Kita klik saja basin, kemudian kita inputnya flow direction, kita namain saja sesuai dengan keinginan kita, kemudian di OK-kan saja. Kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat bahwa daerah penelitian itu terdiri dari beberapa daerah yang mempunyai scale warna berbeda, dan di sini menunjukkan bahwa kemampuan tangkapan airnya juga berbeda. Cara mengetahuinya bagaimana? Dengan cara kita klik basin, kemudian kita klik kanan, pilih properties, kemudian kita masuk saja ke simbology dan classified. Nah, di sini kita bisa mengetahui range dari angka-angkanya yang berarti menunjukkan skala yang berbeda. Nah, nantinya kita juga bisa memanfaatkan range ini untuk proses pembuatan legenda pada saat layouting. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam proses layouting. Nah, untuk proses layoutingnya itu sendiri, yakni kita pilih file, kemudian kita pilih page dan print setup. Kita menggunakan kertas A4 secara landscape, kemudian OK saja. Habis itu kita uncheck terlebih dahulu beberapa proses yang telah kita ulah. Nah, habis itu kita pilih layout view seperti ini. Nah, kita di sini akan menggunakan skala 1:50.000 saja. Proses grid data seperti biasa, kita klik kanan saja, kemudian kita pilih properties, kemudian kita pilih grid, new grid, kemudian pilih yang UTM, maka kita pilih yang ini, kemudian measure grid, kemudian kita next saja, kita pilih intervalnya, kita akan menggunakan interval berapa, kemudian kita next, finish saja. Kemudian untuk mengetahui, untuk mengolah juga, kita perlu ke properties. Memang agak lama, kita tunggu saja untuk propertiesnya. Dan apabila terjadi not responding, maka kita tunggu saja gitu, agar prosesnya tidak terlalu lama. Kemudian kita pilih label, kemudian pilih ke additional properties. Kita tunggu saja untuk prosesnya. Nah, kemudian kita pilih ke number format, kemudian untuk numeriknya kita pilih 0 saja, agar tidak ada angka desimal atau angka 0 di belakang koma, kemudian OK saja. Nah, di sini kita sudah menabatkan gridnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan tahapan layout. Untuk tahapan layoutingnya kita bisa menggunakan contohnya yaitu peta flow direction. Kemudian kita bisa memasukkan legenda ini ke dalam sini. Nah, seperti ini. Dan untuk angkanya bisa kita ganti menjadi misalnya 1 yaitu timur, 2 tenggara, 3 selatan, dan lain sebagainya, sehingga akan menghasilkan peta yang sedemikian rupa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.